Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengannya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia padamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar pujian ini nyata atas kehidupan kami dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan yang ke-11.
Judul perikop, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau, dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu, saya memberi tema renungan kita pagi hari ini, gila hormat. Masalah sebenarnya ada di satu kata saja, yaitu kata gila. Sebab satu kata terakhir, hormat, sebenarnya sama sekali bukan menjadi masalah. Sebab kata hormat, entah dihormati atau menghormati, kita atau orang lain yang ada di sekitar kita, itu sesuatu yang bagus dan bahkan harus dilakukan murid-murid Yesus. Ayah ingin dihormati oleh istri dan anak-anak. Begitu pula ibu ingin dihormati oleh suami dan anak-anak. Anak pun demikian ingin dihargai dari orang tuanya. Majelis jemaat, pendeta, bahkan kita semua ingin dihormati. Bahkan kita semua jemaat juga demikian. Semua ingin dihormati dan itu baik. Bayangkan kalau masalah hormat, dihormati, dan menghormati itu hilang dalam kehidupan kita. Mau apa jadinya kehidupan ini? Bisa jadi porak-poranda, tidak karu-karuan. Akan banyak orang sombong, tidak sopan, merendahkan yang lain dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan bahwa hormat itu adalah sebuah hal yang bagus dan keharusan bagi murid Yesus. Tetapi bila ditambahin satu kata, gila, jadi gila hormat, itu yang jadi masalah. Yesus memperhatikan sikap para undangan dalam suatu pesta yang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Dengan menempati tempat yang terhormat, maka orang lain akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang terhormat. Memperhatikan situasi itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran bahwa sikap yang mereka perlihatkan itu adalah sikap gila hormat yang tidak patut ada pada pengikutnya. Yesus menggambarkan situasi itu dengan sebuah kasus yang sangat memalukan. Ketika seorang dengan percaya diri dan bangga menduduki tempat terhormat, padahal tempat itu bukan disediakan baginya, kebanggaannya meninggikan diri harus dibayar dengan rasa malu di depan umum ketika yang mengundang datang untuk mempersilakan duduk ke tempat yang lebih rendah yang semestinya dia duduk. Dalam hal inilah Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus bukan sedang membuat suatu aturan tentang hal duduk atau kedudukan, atau mana tempat untuk kita pantas duduk dan sebagainya. Namun Yesus ingin mengajarkan suatu sikap semestinya yang harus dihidupi oleh seorang pengikutnya, yaitu lawan dari gila hormat sebetulnya adalah kerendahan hati.
Sebab Tuhan juga tidak membeda-bedakan manusia. Semua orang diberi kesempatan untuk menerima anugerah. Apabila kita semua manusia tidak memiliki hak untuk membanggakan diri, merasa diri lebih baik dari orang lain, bahkan mengharapkan hormat, sanjungan dari orang lain. Namun, biarlah melalui sikap dan perbuatan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan mau mengajar kepada kita kerendahan hati, berbuat dan melayani sesama kita, bukan sebaliknya. Mengutamakan diri, meninggikan diri untuk menarik orang lain melihat, menghormati dan memuji kita. Betapa berbahagianya orang yang rendah hati, sebab Tuhanlah yang akan meninggikan dia, bukan manusia. Kehormatan, pujian, sanjungan dari manusia adalah sementara, tetapi kemuliaan yang kita terima dari Tuhan adalah kekal. Yang membuat kita terhormat bukanlah sanjungan dan pujian manusia, tetapi firman yang tinggal dan bekerja dalam diri kita. Inilah berita firman hari ini. Jangan gila hormat, tetapi rendah hatilah. Itulah sifat karakter murid Kristus, mengutamakan orang lain, dan orang justru akan menghormati, dan Tuhan akan meninggikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat berkat firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup rendah hati, mengutamakan orang lain, bukan mencari kehormatan diri dalam arti gila hormat. Peninggian dan penghormatan datang dari Tuhan saat anak-anak Tuhan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kehormatan-Mu, hidup dalam kemuliaan-Mu, menjaga kehidupan kami seturut kehendak dan kebenaran firman-Mu. Bapa, hari ini kami berdoa, memohonkan berkat penyertaan perlindungan atas keluarga kami. Jaga dan lindungilah kami dalam kasih-Mu Tuhan. Jaga dan lindungilah kami dalam rahmat-Mu, sehingga setiap keluarga daripada jemaat Tuhan, umat Tuhan, hidup dalam kebahagiaan, kesatuan, keharmonisan, cinta kasih, dan kelimpahan berkat. Tidak ada yang berkekurangan satu orang pun. Tuhan memelihara, melindungi, menyertai kami dalam rahmat-Mu. Cinta kasih yang daripada Tuhan membebat kami. Ada keharmonisan suami dan istri, orang tua dan anak yang terpancar menjadi kesaksian bagi dunia. Karena ada pengampunan, ada kasih mesra, ada belas kasihan yang nyata, ada kepedulian satu dengan yang lain. Di antara anggota keluarga maupun sesama anggota jemaat, keluarga satu dengan yang lain. Secara khusus berdoa untuk keluarga ilahi di mana kami satu di dalam tubuh Kristus di Gereja Isa Al-Masih. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pak Bambang yang sedang berduka. Tuhan hiburkan, beri kekuatan Pak Bambang dan anak-anak juga keluarga besar yang kehilangan karena Bu Fang telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu Bapa. Hiburkan dengan kekuatan surgawi oleh kebenaran firman dan Roh-Mu, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan dan peneguhan. Kami menyerahkan acara esok pagi, pemberangkatan jenazah ke tempat krematorium di Jogja. Tuhan tolong semua acaranya berjalan dengan baik, lancar, iring-iringan. Juga Tuhan jaga lindungi, semua selamat, pulang pergi sehat oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami bawa dalam doa seluruh umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Beri pertolongan-Mu dalam pergumulan umat-Mu, sehingga berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, apa-apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, sertai, dan lindungi, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.